Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, CGP Angkatan ke-7 dari UPTD SPF SMP Negeri 1 Cerme, Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Berikut ini pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, semboyan Ki Hajar Dewantara yang sudah sangat kita kenal dari dulu sampai sekarang, yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo. 2. Ing madya mangun karsa. 3. Tut wuri handayani, yang kita kenal dengan istilah trilogi pendidikan. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan menjadi contoh atau menjadi panutan. Jadi sebagai guru, kita harus memberikan contoh atau teladan yang baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah selalu memberikan motivasi. Jadi sebagai guru, kita selalu berada di tengah-tengah murid kita untuk memberikan semangat kepada murid kita. Yang ketiga, tut wuri handayani, artinya di belakang mampu memberikan dorongan. Jadi sebagai guru, kita harus mampu memberikan dorongan dan arahan kepada murid kita. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, saya ibaratkan seperti shift perumpamaan dari seorang guru, dan singkong adalah ibarat seorang anak. Olahan kue dari bahan singkong ibarat seorang anak yang setelah mendapatkan pendidikan dari seorang guru. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengibaratkan peran pendidik seperti seorang chef atau koki, dan anak-anak saya ibaratkan seperti singkong yang akan kita didik sehingga akan menjadi olahan kue atau makanan yang masih berasa singkong dari seorang chef atau koki. Bila singkong diolah dengan menggunakan perpaduan resep dan kreativitas dari seorang chef yang profesional, maka meskipun singkong itu awalnya dipandang tidak enak, akhirnya akan menjadi sebuah olahan makanan yang enak, lezat,
dan membuat kita ingin mencicipi dari lezatnya kue tersebut. Demikian sebaliknya, jika singkong itu diolah biasa saja tanpa menggunakan resep yang benar, hanya diolah dengan cara direbus saja atau digoreng saja, maka singkong tersebut tidak menjadi olahan kue yang optimal. Dari perumpamaan antara chef dan singkong dan menghasilkan kue yang lezat, itu relevan dengan tugas kita sebagai pendidik. Jadi di sini pendidik bertugas sebagai among. Dalam proses menuntun, pendidik sebagai among memberi tuntunan dan memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam atau kodrat alam dan zamannya sendiri atau kodrat zaman. Karena pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, tentunya cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan cara belajar para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Hal itu harus kita sadari sebagai seorang pendidik. Demikian juga kaitannya dengan kodrat alam di Indonesia, yang pastinya kita tahu Indonesia memiliki 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, pasti memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, pastinya akan mempengaruhi cara pendidik dalam menuntun para muridnya. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya tentang budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang mendorong murid terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, atau perilaku. Pembelajaran yang berpihak pada murid, semua kebutuhan harus terpenuhi. Murid perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami, sehingga akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Relevansi pemikiran KHD dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, ternyata sangat relevan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Diharapkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan faktor penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah peran dari seorang guru. Penerapan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara disebutkan PTD SPN
1 Jember sudah kami terapkan dalam beberapa program yang berbentuk pembiasaan, seperti yang pertama gerakan 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Program yang kedua antum illa fi dhulalim mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin pada jam Allahu 12 atamah pertama in antum illa fi dhulalim mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin Allahu atamah in antum illa fi program berikutnya, yaitu yang sejalan dengan pendidikan yang berpihak kepada murid, adalah literasi membaca. Program berikutnya yaitu gerakan sadar lingkungan atau disingkat Sidarling Space SMP Negeri 1 Cermai, membudidayakan pembiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Program berikutnya yaitu kunjungan sosial, bisa berupa anjang sana, menjenguk teman yang sakit, ataupun takziah, dan program-program lain. Dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada murid di kelas, saya menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, saya menggunakan model pembelajaran yang variatif, sehingga dengan model pembelajaran yang variatif membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Strategi berikutnya yaitu membuat media pembelajaran yang inovatif. Seperti contohnya saya membuat puzzle Turing untuk pembuktian teorema Pythagoras. Jadi mengajak anak bermain dan mampu menyerap materi dengan cepat dan mudah. Strategi yang ketiga yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti misalkan membuat kuis online dengan menggunakan aplikasi Quizzes, sehingga dengan menggunakan HP anak-anak belajar dan membuat anak menjadi senang. Demikian tadi strategi yang saya terapkan untuk pendidikan yang berpihak pada siswa di kelas. Namun demikian, ternyata saya masih memiliki tantangan untuk kedepannya, di mana sebelumnya pemikiran saya akhirnya terbuka bahwa sejalan dengan berkembangnya teknologi, kita sebagai pendidik tidak bisa menghalangi, bahkan menutup diri dengan perkembangan penggunaan media sosial. Penggunaan HP ke sekolah, menurut saya tidak perlu untuk dilarang atau dibatasi. Namun, dalam peraturan di sekolah saya, ada himbauan berupa larangan membawa HP ke sekolah. Karena dari kasus sebelumnya, ternyata dampak atau resiko penggunaan HP di sekolah lebih membawa pengaruh negatif ke murid. Ini menjadi tantangan bagi saya. Bagaimanakah strategi yang harus saya lakukan agar penggunaan HP di lingkungan sekolah tidak menimbulkan dampak yang kurang bagus, khususnya ke murid sendiri. Bagaimana solusi atau strategi yang saya buat untuk menghadapi tantangan tadi? Yang pertama, pemikiran filosofi pendidikan KHD kita imbaskan, kita sampaikan kepada kepala sekolah maupun juga kepada pendidik yang ada di sekolah kita, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya untuk cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid
pada pertengahan dan akhir abad ke-20. Yang kedua, strategi berikutnya mengajak teman pendidik untuk belajar meningkatkan kompetensi bersama, untuk mampu memanfaatkan teknologi dan bisa menerapkan pada kegiatan pembelajaran. Strategi yang ketiga, penggunaan HP untuk siswa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik dalam kegiatan pembelajaran. Demikian tadi demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi pendidikan KD yang kita kaitkan dengan pendidikan yang berpihak pada siswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.